Pagi yang cerah, matahari mulai bersinar terang, dan burung-burung berkicau saling bersahutan. Jalan-jalan mulai ramai dengan lalu lalang kendaraan dan orang-orang yang hendak pergi bekerja, pergi ke sekolah, ataupun hanya berjalan tak tentu arah di kota yang dikenal sebagai kota hujan itu. Di sebuah panti asuhan di kota itu, anak-anak sudah bersiap-siap pergi ke sekolah. Panti asuhan itu memiliki 12 anak asuh, 7 laki-laki dan 5 perempuan. 2 laki-laki dan 1 perempuan sudah bersekolah di sebuah SD negeri. Selebihnya masih bayi dan balita. Pemilik panti asuhan itu seorang laki-laki baik hati bernama Fajar. Ia memiliki seorang istri namun tidak memiliki anak. Karenanya, mereka berdua sepakat untuk mendirikan sebuah panti asuhan kecil agar bisa menampung anak-anak yang tidak memiliki orang tua ataupun anak-anak yang terlantar. Anak yang pertama mereka temukan adalah Arfan, yang saat ini sudah berusia 8 tahun dan sudah bersekolah. Selain Arfan, ada Syamil yang juga sudah sekolah dan seumuran dengan Arfan. Syamil ditinggalkan di depan panti asuhan itu tak lama setelah mereka menemukan Arfan yang juga ditinggalkan di depan pintu asuhan saat ia masih bayi. Kehidupan mereka di panti asuhan itu berjalan damai dan tidak kekurangan. Fajar bekerja sebagai seorang karyawan swasta dengan gaji yang lumayan, namun tentunya tidak cukup untuk menghidupi 12 orang anak. Maka mereka pun mencari donatur yang menyumbangkan dana untuk biaya kehidupan 12 anak asuh mereka. Dan sumbangan dari para donatur itulah yang berjasa memenuhi kebutuhan hidup anak-anak panti asuhan. Di hari Minggu pagi, datang sepasang suami istri dengan menggendong seorang anak perempuan yang cantik. Mereka adalah Dery dan Malia, serta Aruna, putri kecil mereka yang baru berusia 1 tahun. Fajar menyambut mereka dengan senang hati. Lalu pasangan itu menyampaikan niat mereka untuk mengadopsi 1 orang anak laki-laki untuk menjadi anak mereka. Maaf Pak, tapi Bapak kan sudah punya anak. Masih kecil juga. Apa alasan Bapak dan Ibu ingin mengadopsi seorang anak laki-laki? Tanya Fajar saat Dery menyatakan ingin mengadopsi seorang anak. Sebenarnya begini Pak, saya selalu ingin punya anak laki-laki, tapi ada masalah dengan rahim istri saya yang menyebabkan ia harus melakukan operasi pengantapan rahim hanya selang beberapa bulan setelah kelahiran putri kami ini. Kami bukan tidak menginginkan anak perempuan. Kami sangat bersyukur bisa memiliki anak kandung, tapi kami juga ingin memiliki putra, agar kelak ia bisa menjaga putri kami juga. Dan ada beberapa alasan lainnya yang juga membuat kami menginginkan anak laki-laki. Dery menjelaskan. Baiklah Pak, Bapak dan Ibu boleh masuk ke dalam, ketemu anak-anak. Di sini ada 2 anak laki-laki yang sudah besar. Umurnya sudah 8 tahun. Selain kedua anak itu, anak-anak lainnya masih kecil-kecil. Paling besar, ya hanya mereka. Boleh kami ketemu mereka berdua, Pak? Boleh, Pak. Silakan. Lalu pasangan suami istri itu menemui Arfan dan Syamil yang sedang belajar di kamar mereka. Malia sang istri langsung merasa tertarik saat melihat Arfan yang sedang mengajari Syamil dengan sabar. Pak, kayaknya yang itu cocok jadi kakaknya Aruna. Lihat deh cara dia ngajarin temennya. Sabar gitu. Bisik Malia pada Dery. Iya, Ma. Aku juga seneng lihatnya. Ya udah, dia aja ya. Setelah melalui beberapa proses, beberapa minggu kemudian Arfan resmi menjadi anak adopsi mereka. Arfan dengan berat hati meninggalkan panti asuhan yang sudah seperti rumahnya sendiri. Ia sedih harus berpisah dengan adik-adiknya di panti itu, terutama Syamil. Syamil dan Arfan menangis sambil berpelukan saat kedua orang tua baru Arfan menjemputnya. Van, kamu janji ya sering-sering jenguk aku di sini. Kalau nggak ada kamu, siapa yang ngajarin aku? Kalau aku nggak ngerti pelajaran, gimana dong? Ucap Syamil di sela tangisnya. Kamu tenang aja, Syam. Aku akan sering-sering kesini kok. Pokoknya kamu harus kuat dan berani ya. Aku nggak mau kamu jadi anak yang cengeng. Kamu kan anak laki-laki. Harus kuat, harus hebat. Arfan menghibur Syamil, namun hatinya juga berat meninggalkan Syamil.
Iya, aku pasti bisa jadi kuat kayak kamu. Kamu tenang aja. Adik-adik di sini, aku yang jagain. Pokoknya jangan lupain aku sama adik-adik ya, Van. Arfan mengangguk, lalu mereka berpisah. Arfan ikut kedua orang tua angkatnya itu ke rumah mereka. Rumah besar dan mewah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Arfan. Tahun demi tahun berlalu. Tanpa terasa, sudah 17 tahun Arfan tinggal dengan kedua orang tua angkatnya. Saat ini Arfan sudah lulus kuliah dan bekerja di kantor ayah angkatnya. Rupanya, Arfan diangkat menjadi anak Dery dan Malia karena memang dipersiapkan untuk membantu Dery menjalankan perusahaan. Dery yang masih sangat menjunjung patriarki merasa harus seorang laki-laki yang meneruskan tugasnya mengelola perusahaan yang sudah dibesarkannya sejak masih muda dulu. Malia istrinya hanya bisa memberikan satu anak perempuan, sedangkan untuk menikah lagi, ia tidak bisa karena cintanya sangat mendalam terhadap Malia. Maka mereka memutuskan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang mereka nilai cakep untuk dibesarkan menjadi seorang penerus keluarga. Arfan yang berusia 25 tahun memang sangat pantas untuk menjadi seorang CEO perusahaan itu. Selama sekolah, ia selalu menjadi juara kelas, dan saat kuliah pun ia lulus dengan nilai sempurna, cum laude. Arfan bertubuh tinggi dan tegap, wajahnya tampan dan tegas, selalu menjadi idola dan dikelilingi banyak teman. Beberapa tulus berteman, sedang sebagian lainnya mencari keuntungan dan berharap mendapat sedikit privilege dari pertemanannya dengan Arfan. Namun Arfan tidak pernah sedikit pun merasa tinggi diri. Ia selalu ingat siapa dirinya. Ia tak pernah menganggap semua yang ia punya saat ini adalah benar-benar miliknya. Sejak masih kuliah, ia sudah mulai bekerja paruh waktu. Ia tak pernah meminta apapun yang berlebihan. Ponsel yang dimilikinya pun hasil kerja kerasnya. Padahal kedua orang tua angkatnya telah memberikan semua keperluannya, tapi Arfan tidak ingin memanfaatkan pemberian mereka. Ia ingin mandiri. Bila ada hal yang mendesak, barulah ia meminta bantuan ayah angkatnya. Bila tidak mendesak, ia akan mengusahakannya sendiri. Dan hal itulah yang kemudian membuat ayah angkatnya semakin yakin untuk menyerahkan perusahaan padanya kelak. Pagi itu seperti biasanya, mereka sekeluarga sarapan bersama di meja makan. Arfan makan dengan tenang. Lalu ketenangan di meja makan itu terpecahkan dengan suara derap langkah setengah berlari yang menuruni tangga. Pagi, Mah, Pah, Kak. Aku nggak sarapan ya. Aku udah mau telat nih. Hari ini ujian hari pertama. Kalau telat, beres deh. Seorang gadis cantik menyambar segelas susu, meminumnya sampai habis dengan cepat hingga hampir tersedak. Aruna, pelan-pelan dong. Kebiasaan deh kamu. Duduk kalau minum. Tegur mamanya. Gadis cantik itu Aruna, putri kandung Dery dan Malia. Bayi kecil itu telah tumbuh menjadi gadis berusia 18 tahun yang ceria dan cukup manja. Saat ini ia kelas 3 SMA di sebuah SMA berstandar internasional di Jakarta. Aruna, lain kali bangun lebih pagi. Contoh kakakmu, sejak dulu nggak pernah telat, nggak pernah buru-buru kayak kamu gini. Disiplin. Papanya menasehati. Ah, Papa, selalu aja Kak Arfan yang dibangga-banggain. Emang anak Papa nih, cuma Kak Arfan doang. Sebel. Arfan menatap Aruna. Kedua netra teguhnya fokus pada wajah gadis cantik itu. Kamu udah mau telat kan? Ayo kakak antar, biar cepet. Ya udah buruan. Kak Arfan jangan lewat jalan raya ya. Udah macet jam segini. Iya kakak tahu. Udah ayo cepetan. Aruna mencium tangan kedua orang tuanya, lalu mengikuti Arfan yang juga sudah berpamitan pada kedua orang tuanya. Arfan mengendarai mobilnya sedikit lebih cepat agar adik angkatnya itu tidak terlambat di hari pertama ujiannya. Kamu udah belajar? Udah Kak, makanya aku telat bangun. Semalaman aku belajar. Yakin? Ya iyalah.
Tapi kakak dengar semalam ada yang teleponan sambil cekikikan. Itu suara siapa? Ih, Kakak Mupin ya? Enggak, cuma kedengeran aja pas lewat depan kamar kamu. Teleponan sama siapa? Pacar. Bukan kok, cuma teman. Yakin? Iya. Ih, nyebelin banget sih Kak Arfan ini. Kenapa sih nggak percaya sama aku? Ya sudah, kalau bukan pacar. Ingat, gak boleh pacaran. Aku udah gede. Emang kenapa kalau aku kenal cowok, pacaran? Temen-temen aku aja nggak apa-apa. Arfan menoleh menatap gadis cantik itu. Kamu masih kecil. Aku sebentar lagi kuliah. Mana ada aku masih kecil. Pokoknya kamu masih kecil. Gak boleh punya pacar. Pelit. Biarin. Tak lama mereka tiba di depan sekolah Aruna. Udah sampai tuh. Kerjain yang benar ujiannya. Kalau nilainya jelek, gak akan kakak kasih hadiah. Emang Kak Arfan mau kasih aku hadiah kalau nilai aku bagus? Arfan mengangguk. Yeay, asik. Beneran ya? Iya, udah sana masuk. Oke, dah Kak Arfan. Arfan menatap gadis itu sampai menghilang di balik tembok sekolah, lalu mengarahkan mobil menuju kantornya. Aruna sampai saat ini belum mengetahui bahwa Arfan adalah anak angkat kedua orang tuanya. Aruna menganggap Arfan adalah kakak kandungnya. Tapi berbeda dengan Arfan. Entah sejak kapan, lelaki muda berwajah tampan itu tak bisa lagi menganggap Aruna sebagai adik kandungnya. Arfan merasa sangat bersalah. Karena semakin Aruna beranjak dewasa, Arfan menyadari ada rasa sayang yang berbeda terhadap adik angkatnya itu. Bahkan mungkin Arfan telah jatuh cinta. Sementara itu di sekolah, Aruna sudah selesai mengerjakan soal-soal ujian akhirnya. Ia duduk di kantin bersama sahabatnya, Devi dan Hardi. Aruna, lo bisa ngerjain semua soal tadi? Tanya Devi. Ya, lumayan lah. 90%. Wah, keren juga loh. Gue paling cuma 60%, Ron. Sisanya cakip-cep aja. Hardi tertawa. Lo mah emang dodol, Dep. Makanya belajar lo yang bener. Kalau nggak lulus, dikawinin lo nanti sama duda anak 3. Diem lo, Nyong. Kayak bisa aja lo ngerjain soal tadi. Dih, bisa lah. Semua soal gue jawab. Oh iya? Ih, keren banget Runyong. Sahut Aruna. Hardi sahabatnya biasa mereka panggil Inyong. Entah sejak kapan dan bagaimana mulanya Hardi dipanggil dengan sebutan itu. Mereka sudah lupa. Halah, bohong dia mah, Ron. Mana mungkin lah. Tadi kan matematika, Ron. Ya kali si Inyong tiba-tiba jadi pinter bener gitu ngerjain semua soal. Devi merasa tak percaya. Ya udah kalau lu nggak percaya. Ya emang gua nggak percaya. Ya bagus lah kalau lo nggak percaya. Berarti lo masih normal. Hardi tertawa. Oh, lucu lo, Nyong. Aruna ngomel. Iya. Gua mah 50-50 guys. Separoh gua kerjain, separohnya cuma cip-cip. Mereka bertiga tertawa. By the way guys, kalian mau pada nerusin kuliah di mana jadinya? Tanya Devi. Gue mah paling kampus swasta aja lah. Males ikutan SPMB. Jawab Hardi. Gue juga, Nyong. Kalau gue pasti disuruh ikutan SPMB. Apalagi bokap gue kan nyebelin banget. Selalu aja bandingin gue sama Kak Arfan. Bikin kesel tahu. Iya ya, Ron. Ya elah, Ron. Kasihan amat sih lo. Tajir melintir, tapi selalu jadi bayangan kakak lo yang superior itu. Tapi Kak Arfan tuh ganteng banget sih, Ron. Nggak kayak lu. Ucap Devi. Maksud lo, gue jelek gitu? Ya enggak, Ron.
lo mah cantik banget. Maksud gue, lo sama kakak lo kayak bertolak belakang banget gitu. Lo kan cheer up gini, tapi kakak lo tuh cool banget Aruna. Kulkas 100 pintu, dingin. Alah, sok cool aja dia, biar cewek-cewek pada kelepek-kelepek. Tapi kakak lo punya pacar gak sih, Run? Setahu gue sih nggak ada, Dev. Kenapa lo naksir sama kakak gue? Nggak boleh ah, gue nggak mau punya kakak ipar yang seumuran sama gue. Apalagi kalau lu yang jadi kakak ipar gue. Nih, males bener. Ya elah, Run, emang gue kenapa? Kurang apa gue? Kurang berisi, kurang gizi, kurang semua deh. Sialan lo, mentang-mentang gue kurus, dibilang kurang gizi. Emang lo kurang gizi. Cewek mah kudu seksi, body kayak gitar Spanyol, baru kece. Hardi menanggapi. Itu mah cuma isi otak lo yang mesum tau. Ya enggak lah, cowok normal pasti pengennya cewek yang speknya kayak gitu. Sotoy lo, Nyam. Gak percaya. Gue aja demennya yang kayak gitu. Nah, makanya gak ada cewek yang mau sama lo. Otak lo ngeres sih. Sembarangan lo, Dep. Gue jomblo bukan karena gue yang kagak laku. Itu emang pilihan. Terserah. Aruna tertawa melihat tingkah kedua sahabatnya. Sepekan telah berlalu, ujian akhir pun berakhir. Aruna dan kawan-kawannya tinggal menunggu hasil perjuangan mereka selama ini. Apakah berakhir baik atau buruk? Malam itu Aruna mengetuk pintu kamar Arfan. Kak, boleh masuk gak? Masuk aja, Runa. Aruna masuk ke kamar Arfan, kamar yang sangat rapi, dengan rak buku besar di sudut kamar. Tak, aku udah selesai ujian. Mana dong hadiahnya? Arfan yang sedang mengecek beberapa pekerjaan di laptopnya, langsung menoleh menatap Aruna yang duduk di atas ranjangnya. Runa, kakak udah bilang kan, jangan suka duduk di kasur kakak. Kenapa sih? Pelit amat. Namun Aruna menurut dan duduk di kursi di seberang kasur. Ntar berantakan kalau kamu dudukin. Dasar OCD. Arfan tertawa kecil. Emang kamu udah tahu hasil ujian kamu? Belum sih, tapi aku yakin kok kak, pasti bagus hasilnya. Jadi aku minta hadiahnya duluan. Kalau ternyata nggak bagus gimana? Enggak kak, pasti bagus. Tunggu keluar hasilnya aja ya, Runa. Kakak mah, aku penasaran kakak mau kasih aku hadiah apa? Ya udah, nanti juga tahu. Spill dikit kak. Nggak mau, nanti nggak surprise. Aku berantakin nih kasurnya. Jangan. Udah sana balik ke kamar. Aku lagi sibuk nih. So sibuk, so keren, so misterius, so segala-galanya. Aku sebel. Aruna merajuk keluar dari kamar Arfan. Arfan hanya tersenyum melihat tingkah Aruna. Runa, kalau kamu tahu kita bukan saudara kandung, apa yang akan kamu lakukan, Runa? Akankah kamu tetap menganggapku kakakmu? Atau kamu bisa memandangku sebagai seorang laki-laki? Semakin kamu tumbuh dewasa, semakin aku ingin mendekapmu dalam pelukanku, ingin memilikimu hanya untukku. Aku tahu, pikiranku ini salah, Runa. Aku gak pantas berpikir seperti ini. Tapi, makin lama, aku makin gak sanggup rasanya kalau nanti kamu jadi milik laki-laki lain. Ucap Arfan dalam hati, lalu ia kembali menenggelamkan diri dalam pekerjaannya. Beberapa hari kemudian hasil ujian akhir Aruna sudah keluar. Sesuai harapannya,
Nilai yang diperolehnya cukup baik, walaupun tidak menjadi yang terbaik. Yeay, nilai gue bagus. Berarti gue bakal dapat hadiah nih dari Kak Arfan. Seru Aruna. Wih, asik bener. Hadiahnya apa, Run? Tanya Hardi. Tahu deh, gue minta spill dikit aja nggak boleh banget guys. Katanya ntar nggak surprise. Wah, jangan-jangan hadiahnya tiket traveling keliling Eropa atau mobil baru? Enggak deh kayaknya. Mana mungkin gue diizinin buat traveling sendirian. Semua orang di rumah tuh overprotective banget sama gue. Capek deh. Ya wajar, Ron. Lo kan cewek, anak bungsu, cantik. Pastilah ortua sama kakak lo khawatir lo kenapa-napa. By the way, gimana sih James? Dia udah nembak lo belum? Udah sebulan kan kalian PDKT? Belum, Dev. Tahu deh, dia tuh sering nelfon gue, suka chat, kasih perhatian, nanya lagi ngapain, lagi di mana, udah makan belum. Tapi belum ada pergerakan apa-apa lagi. Ya masih gitu-gitu aja terus. Mana gue ketahuan mulu lagi sama Kak Arfan kalau lagi teleponan sama dia. Kemarin aja gue diceramahin lagi sama Kak Arfan gara-gara ketahuan teleponan sampai tengah malam. Astaga, Run, ngapain juga lu teleponan sampai tengah malam? Kuping hamba panas emangnya. Lagian ngomongin apa dah sampai tengah malam? Hardi menyela. Ya macam-macam lah. Makanya minimal lo punya gebetan biar paham. Ya elah, gua mah juga ada gebetan. Tapi udah gitu-gitu amat lah. Oh ya? Ya iyalah. Udah gue balik duluan ya guys. Jemputan gue udah datang. Bye guys. Aruna melangkah keluar kelas, lalu pulang dijemput supirnya. Sampai di rumah, Aruna dengan tak sabar menelpon Arfan. Setelah berdering beberapa kali, terdengar suara di ujung telepon. Halo? Suara perempuan yang tadi kenal Aruna. Halo, ini siapa? Kak Arfan mana? Oh, Mas Arfan ada? Lagi sama saya. Tolong jangan diganggu ya, oke? Lalu telepon terputus. Aruna marah-marah. Dasar kakak durhaka. Ngapain nyuruh ceweknya yang angkat telepon dari gue? Awas saja loh ya kak. Gue aduin ke mama sama papa. Biar disidang sekalian loh. Jam kerja malah asik-asikan sama pacarnya. Ih, nyebelin banget lo Arfan. Entah mengapa, Aruna merasa kesal bukan main. Aruna sendiri merasa bingung. Arfan adalah kakaknya. Tapi entah mengapa, rasanya ia tak rela kalau Arfan jatuh ke pelukan perempuan lain. Ada rasa yang salah dalam hatinya. Mengapa ia ingin Arfan hanya menyayanginya saja? Apakah ia brother kompleks? Atau memang ada hal yang lain? Sementara itu di kantornya, Arfan baru saja selesai meeting. Ia menemui sekretarisnya. Lea, ada yang hubungi saya nggak? Oh, ada Pak. Pak Bernard, klien kita yang baru. Sama Pak Welly dari kantor cabang Depok. Oh, ya sudah. Sini HP saya. Ini Pak. Lea, sekretaris Arfan, memberikan ponsel bosnya itu. Entah sudah berapa macam cara yang dilakukan Lea untuk menarik perhatian bosnya. Namun tak ada satupun yang berhasil membuat Arfan melirik sedikit saja padanya. Julukan kulkas 100 pintu benar-benar pantas disematkan untuk Arfan. Arfan membuka histori panggilan di ponselnya, dan ia menemukan ada nama kesayanganku di histori telepon masuk. Arfan menyimpan nomor Aruna dengan nama kesayanganku di ponselnya. Arfan segera menelpon Aruna. Halo? Aruna menjawab dengan galak. Galak amat sih ngangkat teleponnya. Kakak nih, ngeselin banget. Kenapa sih Runa? Aku tadi telepon, kenapa pacar kakak yang angkat? Ngapain suruh-suruh pacar kakak yang angkat telepon aku? Mana ngomongnya so banget lagi.
Lagian nih, kakak ngapain sih? Jam kerja malah pacaran. Aku bilangin papa loh ya. Runa ngomong apa sih? Aku baru selesai meeting, Runa. Tadi HP aku titip ke sekretaris aku. Emang dia ngomong apa sampai Runa marah gini? Katanya dia, Kak Arfan lagi sama dia, dan aku nggak boleh ganggu. Arfan tertawa. Ya ampun. Ya udah, nanti aku tegur dia. Mungkin dia kira kamu itu cewek-cewek yang suka gangguin aku kali. Makanya dia ngomong kayak gitu. Emang Kak Arfan udah simpen nomor aku apa? Kok dia nggak tahu kalau nelfon tuh aku? Arfan sedikit bingung menjawabnya. Ya iya. Soalnya aku simpen nama kamu pakai nama lain. Nama apa? Si Onyil. Kak Arfan. Arfan tertawa. Udah ada apa tadi nelfon? Oh iya, Kak, nilaiku bagus-bagus loh, Kak. Sekarang aku minta hadiahnya. Oh, kirain ada apa. Ya sudah, kamu mau hadiah apa? Hah? Serius? Aku boleh milih hadiahnya? Iya, boleh. Yeay, bener, Kak. Iya, Runa. Asik. Ntar aku kasih tahu ke kakak lagi ya, kalau aku mau hadiahnya apa. Oke, jangan minta yang aneh-aneh ya. Siap, udahan dulu ya kak. Aku mau searching hadiah aku dulu. Dah kakak. Setelah menutup ponselnya, Arfan langsung memanggil sekretarisnya Lea, lalu menegurnya. Ia memberi peringatan agar Lea tidak lagi mengatakan hal-hal yang tidak-tidak pada Aruna. Malam harinya, Aruna menghampiri Arfan di taman belakang rumah. Arfan tengah duduk sendiri, melepaskan pandangan ke arah lampu-lampu taman yang berpendar indah. Kak Arfan? Panggil Aruna. Arfan menoleh. Kenapa, Runa? Kak, aku mau hadiah ini ya. Aruna memberikan ponselnya yang menampilkan gambar seorang gadis memakai hanbok, pakaian tradisional Korea. Arfan sedikit bingung. Kamu mau beli baju Korea? Ih, tak kak, bukan. Aku mau ke Korea sama teman-teman aku. Ke Korea? Kamu ini, kan kakak tadi bilang, jangan minta yang aneh-aneh. Kok malah minta ke Korea? Kakak, please, aku mau ke Korea. Ya, nanti sama mama sama papa ya. Ah, tak kak mah, aku mau sama temenku aja. Enggak, Runa. Kakak Paurit? Ya udah, ke Koreanya sama kakak ya. Udah mau, pokoknya maunya sama temen-temen. Nggak boleh. Harus boleh, kan nilai aku bagus. Kata kakak aku boleh minta apa aja. Ya tapi bukan trip ke Korea sendirian. Nggak sendiri, sama temen. Nggak boleh. Kalau sama mama papa atau sama kakak, baru boleh. Kakak mana bisa diajak jalan-jalan ke Korea. Kakak kan super sibuk. Bisa kok. Kakak nanti cuti seminggu buat ajak kamu jalan-jalan ke Korea. Ah, males ah. Maunya sama temen-temen, biar enak, nyambung gitu ngobrolin opa-opa Koreanya. Nggak boleh. Lalu mama dan papa Aruna menghampiri mereka. Ada apa sih? Kok ribut aja kalian? Ada apa, Van? Tanya papa. Ini nih pak, Kak Arfan pelit banget. Kan Kak Arfan janji mau kasih aku hadiah kalau aku nilai ujiannya bagus-bagus. Nah kata Kak Arfan kan hadiahnya boleh apa aja. Aku minta trip ke Korea aja nggak dibolehin. Aruna yang menjawab. Ke Korea? Iya, Pak. Aruna minta ke Koreanya sama temen-temennya. Arfan udah bilang ke Korea boleh, tapi sama mama papa atau sama aku aja. Tapi dianya nggak mau. Oh, iyalah Aruna. Gak boleh perginya sama teman-teman doang. Kalau mau ke Korea, ya jangan sama Arfan. Jangan sama teman-teman kamu.
Ah, papa, sama aja sama kakak. Aruna sudah besar kan? Jadi Aruna harus ngerti dong kekhawatiran kami semua. Mama Aruna ikut menimpali. Ya karena aku udah besar, Ma. Masa jalan-jalan sama temen aja nggak boleh? Mana enak jalan ke Korea bareng sama kakak. Ribet, nanti di sana diatur-atur. Emang kamu mau bebas aja gitu? Ya bukan gitu, Ma. Maksudnya kan, kalau di Korea, masa nggak kenalan sama opa-opa Korea? Kalau ada kakak mah, bisa-bisa tuh opa-opa Korea nggak mau kenalan. Kakak kan overprotective. Mama dan Papa tertawa. Iya kan Kak Arfan nggak mau Aruna kenapa-napa. Ya kan Kak? Iya, Mah. Nah, makanya Aruna sama kakak aja ya kalau mau ke Korea. Oh, ya udah deh. Tapi aku nggak mau loh diatur-atur banget sama kakak. Kak Arfan harus nurutin maunya aku di sana. Iya, asal kamu nggak minta yang aneh-aneh, kakak turutin. Bener loh. Iya. Ya udah, Aruna mau deh ditemenin kakak. Awas saja kalau bikin ribet di sana. Nanti Mama sama Papa dibawain oleh-oleh ya. Ucap Mama. Iya, Mama nanti Aruna bawain hanbok Korea ya, Mah. Ah, Mama mah nggak suka pakai gitu-gitu. Mama mau dibawain makanan Hasana aja. Kimchi asli Korea juga boleh. Iya deh, nanti Aruna bawain. Ya udah malam, Aruna bobo sana. Mama sama Papa mau ngobrol sama Kak Arfan. Ya udah, aku ke kamar dulu ya, Mah. Pa. Mama dan Papa mengangguk. Ada apa, Mah? Pa? Tanya Arfan setelah Aruna masuk ke kamarnya. Arfan, Mama mau tanya. Arfan kan udah 25 tahun. Udah dewasa. Apa kamu gak punya pasangan gitu, Van? Pacar gitu? Tanya Mama. Arfan tersenyum. Nggak ada, Mah. Arfan kan lagi fokus urus perusahaan Papa. Masih banyak yang harus Arfan pelajari. Arfan nggak mau mengecewakan Papa, Mama. Papa sama Mama tuh udah baik banget sama Arfan. Terlalu baik malah. Makanya Arfan mau membalas semuanya dengan mengurus perusahaan Papa sebaik-baiknya. Arfan nggak mau ada kesalahan sedikit pun. Arfan harus fokus. Makanya Arfan nggak mau terganggu sama pacaran-pacaran yang cuma buang-buang waktu aja. Iya, Papa tahu kamu mau fokus urus perusahaan. Tapi kami nggak mau hal itu jadi membebani kamu nanti, Van. Emang nggak ada perempuan yang menarik hati kamu gitu? Arfan menggeleng. Belum ada, Pak. Arfan, Papa mau tanya satu hal yang mungkin akan bikin kamu jadi ngerasa aneh atau membuat kamu bingung. Menurut kamu, kalau suatu saat nanti kamu menikah sama Aruna, gimana? Arfan terkejut. Hah? Aku sama Aruna apa? Iya, kalau kamu nggak setuju juga nggak apa-apa, Van. Sebenarnya ini memang agak aneh ya rasanya. Tapi kan kalian memang bukan adik kakak kandung. Dan memang nggak ada hubungan darah sama sekali. Jadi Papa rasa cuma kamu yang cocok untuk bersama Aruna. Kamu yang bisa menjaga dan mengarahkan Aruna menjadi lebih baik lagi. Tapi Aruna kan taunya Arfan ini kakak kandungnya, Pak. Apa dia bisa menerima? Ini terlalu membingungkan untuk Aruna, Pak. Pelan-pelan Aruna akan kita beritahu soal ini. Besok, Papa sama Mama berencana untuk memberitahu Aruna kalau kalian bukan saudara kandung. Aruna memang harus tahu, karena kami nggak mau ke depannya Aruna menuntut perihal perusahaan. Aruna harus dikasih pengertian soal ini. Arfan terdiam sejenak. Arfan serahin semuanya sama Mama Papa aja. Apapun yang kalian inginkan, sebisa mungkin Arfan akan penuhi. Sesulit apapun akan Arfan lakukan.
Tapi mama sama papa nggak mau maksa kamu, Nak. Soal menikahi Aruna, itu sepenuhnya kami serahkan ke kamu. Kalau kamu nggak bisa mencintai Aruna lebih dari sekedar adik kamu, jangan kamu paksakan. Jangan menikahi Aruna hanya karena balas budi atau apalah. Kami ingin Aruna mendapatkan laki-laki yang baik. Dan sejauh ini, kamu yang terbaik. Kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Dan kalau kalian menikah, urusan perusahaan juga nggak akan jadi masalah kan? Perusahaan akan jadi milik kalian berdua. Keinginan papa untuk meneruskan perusahaan itu harus laki-laki terpenuhi. Dan anak kandung kami tidak akan mempermasalahkan karena laki-laki yang memegang perusahaan adalah suami sendiri, yaitu kamu. Iya, Ma. Sejujurnya, Arfan masih kaget. Yang gak nyangka kalau mama papa ngomongin ini. Artinya Arfan dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Diberi kepercayaan yang harus Arfan jaga. Tapi Arfan janji akan jalani sebaik mungkin, Ma, Pa. Cuma kalau nanti justru Aruna yang menolak Arfan gak bisa apa-apa ya, Ma, Pa. Semuanya Arfan serahkan ke Aruna. Tapi sebaiknya jangan memaksa Aruna. Biarkan semua mengalir aja. Kalau memang Aruna bisa menerima Arfan, maka Arfan akan menikahi Aruna. Arfan janji. Arfan, mama papa yakin kamu bisa meluluhkan hati Aruna. Kami akan jauh lebih tenang kalau memang kalian berjodoh. Arfan tersenyum. Papa sama Mama doain aja ya. Semoga Aruna mau terima Arfan. Iya, Nak. Kalau kamu nikah sama Aruna, kan jadinya kami tetap memiliki kalian di sini. Kita bisa selalu sama-sama. Iya, Ma. Ya sudah, Mama Papa ke kamar dulu ya. Kamu juga jangan lama-lama di sini. Udah malam gak baik buat tubuh kamu. Iya, Ma. Sebentar lagi juga Arfan balik ke kamar. Kedua orang tua angkat Arfan itu pun meninggalkan Arfan sendirian. Pandangan Arfan kembali menerawang jauh. Ia masih terkejut mengetahui bahwa kedua orang tua angkatnya itu menginginkannya untuk menikahi Aruna, putri kandung mereka. Arfan merasa sangat senang. Namun di sisi lain, ia juga takut. Ia takut menghadapi Aruna. Apakah Aruna mau menerimanya? Arfan merasa khawatir. Apa reaksi Aruna nanti saat ia mengetahui bahwa Arfan bukanlah kakak kandungnya? Malam semakin larut. Dengan perasaan yang tak menentu, Arfan kembali ke dalam kamarnya, mencoba melepaskan semua pikiran yang membebaninya dengan memasuki alam mimpi. Tak lama setelah membaringkan tubuhnya, Arfan pun terlelap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Aruna bisa menerima kenyataan bahwa Arfan bukan kakak kandungnya? Tunggu kelanjutan kisahnya pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Kita bertemu dalam bayang, tak ada yang tahu tentang terang. Pandangan mata saling bicara, tapi bibir terpaksa diam saja. Ada rasa yang tak bisa bohong, meski dunia bilang itu salah. Kita tetap berjalan dalam diam, yang menyimpan cerita. Diam-diam aku mencintaimu, dalam sepi, dalam bisu. Walau tak bisa ku peluk terang, hatiku selalu datang. Diam-diam kau juga rasakan setiap detak, setiap harapan. Kita sembunyi di balik langit, tapi cinta ini tak pernah sedikit.